Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Intan di Intan's Rooms. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai toxic positivity. Kesannya sesuatu yang positif, ya enggak? Tapi tetap aja kalau yang namanya bergabung dengan toxic, ujung-ujungnya negatif. Seperti kata-kata bijak, karena nila setitik maka rusak susu sebelanga. Waduh, udah lama tuh ya nggak ngucapin kata kiasan itu. Artinya sesuatu yang terlihat bersih ya karena kotoran yang setitik atau karena kotoran-kotoran yang nempel walaupun sedikit, ujung-ujungnya tetap aja akan merusak yang positif. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-hari, toxic positivity itu adalah misalnya gini, ada orang ketimpa masalah, terus kita datang nih seolah-olah memberikan semangat, tapi kalimat kita kayak gini, alah udahlah gak usah dipikirin, gitu aja kamu kok sedih banget, kuat dong, hidup tuh harus kuat. Seolah-olah memotivasi tapi sebenarnya ya kadang-kadang ada hal ketika kita punya masalah kita tuh gak butuh dikasih cheerleaders gitu ya, tapi gimana caranya justru kita mau dibikin tenang dan nyaman. Nah, ini yang dikategorikan toxic positivity. Nah, ini ada gak sih di perusahaan? Ada banget. Biasanya perusahaan-perusahaan kayak gini kesannya seolah-olah memberikan hal yang positif kepada karyawannya, namun ternyata itu nggak berimbas positif kepada karyawan itu sendiri. Nah, biasanya kalau di perusahaan terjadi karena apa sih? Pertama, nih saya ada datanya ya, pemimpin perusahaan tidak pernah mau berbagi tantangan pada karyawannya. Ini seolah-olah toxic positivity loh. Contohnya misalnya leader mengatakan, udahlah tim gak perlu tahu masalah apa yang terjadi sama perusahaan, udah ini biar urusan kita aja, biar yang namanya beban masalah itu di pundaknya para leader. Saya kayak gitu ya. Memang itu tepat, tapi ada beberapa hal masalah yang harus di-sharekan kepada karyawan biar tujuannya karyawan tuh siap, ya enggak? Nah, ini akan berimpact negatif, ujung-ujungnya nanti karyawan juga yang harus menanggung beban itu, ya kan? Biasanya kan gitu ya. Nah, ini ternyata berdasarkan data memang seperti itu. Hanya 15% dari perusahaan yang leadernya mau berbagi tentang tantangan yang terjadi dan mengajak terlibat sehingga menjadi tim yang kuat. Nah, kebanyakan sebanyak 42% ya, jarang bahkan tidak pernah berbagi tantangan dari perusahaan kepada karyawannya. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya karyawan nggak ada masalah apa, tiba-tiba dia kena timpa dari masalah itu, tanda kutip ya, dan akhirnya mendapatkan hal negatif ya, contoh harus di PHK atau dianggap tidak maksimal pekerjaannya padahal dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Yang kedua penyebabnya adalah perusahaan tidak pernah merespon dengan baik permasalahan yang karyawan rasakan. Jadi yang namanya karyawan kan pasti ada masalah-masalah gitu ya, karyawan pasti ada tuntutan-tuntutan atau keinginan-keinginan yang sebenarnya ini boleh nggak sih untuk perusahaan, ini boleh nggak sih saya lakukan. Nah, terkadang hal-hal itu seolah diacukan oleh leadernya dan membuat akhirnya karyawan merasa benar nggak ya gitu. Jadi karyawan bingung. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya toxic positivity ini di perusahaan berkurang lah minimal ya. Kalau kurang kayaknya kalau hilang susah ya. Tentu yang pertama adalah jangan takut berbagi tantangan. Buat para leader, saya ngerti banget bahwa memang nggak semua tantangan di perusahaan itu di-sharingkan kepada karyawan. Tapi untuk beberapa hal, karyawan itu perlu dilibatkan untuk menangani sebuah masalah. Tujuannya agar karyawan juga tahu dan mau belajar serta menjadi tim yang lebih kuat. Sehingga dia siap dengan berbagai tantangan. Jadi bolehlah kita sharing sedikit tantangan-tantangan di perusahaan terhadap tim agar tim siap untuk menjadi kuat dan hebat. Lalu yang kedua, jangan acuh dengan keluhan yang karyawan sampaikan. Jadi leader juga harus peka mendengarkan walaupun nggak semua keluhannya diiyakan. Setidaknya kita dengarkan dulu, kemudian kita tampung, solusi bisa terakhir kita berikan. Yang penting kita ada dulu buat mereka ya. Yang ketiga adalah peka dengan kinerja karyawan yang buruk. Ketika ada karyawan yang kinerjanya makin turun, bolehlah kita sebagai leader turun gunung untuk bertanya ada apa dengan karyawan saya sehingga kita bisa membuat dia lebih semangat lagi atau kita memberikan solusi-solusi lainnya. Intinya adalah toxic positivity ini memang selalu ada di perusahaan, tapi jangan sampai ini mendominasi di perusahaan tempat kita bekerja. Apalagi kita sebagai leader, kita punya tanggung jawab untuk membuat tim merasa nyaman bekerja dengan kita dan ujung-ujungnya produktivitas perusahaan menaik. Oke, sekarang saya tanya ya, di tempat kalian bekerja lebih banyak toxic positivity atau emang benar-benar positivity yang luar biasa dari leader kalian?